Lanjut pertanyaan ketiga ya Bu ya. Bu jangan berkedip dan bernapas Bu, jangan Bu. Insya Allah sebelum maghrib kita ditutup saja. Pertanyaan ke-4000. Ketiga Ustaz. Oh 3000 siap. Bagaimana cara agar kita senantiasa meningkatkan perkara dosa maupun yang kurang bermanfaat Ustaz? Diulangi. Bagaimana cara agar kita senantiasa meninggalkan perkara dosa yang kurang bermanfaat? Ya, justru dengan pertanyaan ini menunjukkan dia punya semangat untuk meninggalkan dosa dan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi sudah ada kesadaran. Sering-seringlah bertanya. Itu satu. Kan gini, kan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, catatan yang pertama harus tahu batasan satu perkara yang tidak bermanfaat itu berdasarkan tolok ukur syariat, bukan hawa nafsu. Jadi yang pertama, kumaha carana harus tahu, harus berilmu batasan satu perkara yang tidak bermanfaat. Itu ukurannya syariat. Kenapa ini penting? Sebab nanti orang jadi salah dalam menempatkan. Contoh, begitu dakwah sering dilakukan, jelema teh teu ngagugu, teu manfaat. Akhirnya ditinggalkan. Itu salah menempatkan. Maka pengetahuan tentang sesuatu yang manfaat dan tidak itu perlu ditetapkan yang pertama. Dua, perkuat motivasi. Tadi melakukan perkara yang bermanfaat dan meninggalkannya itu harus karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah maka akan mudah luntur. Apalagi kalau sekedar ingin mendapatkan pujian dari manusia. Suatu saat dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat, lalu orang tidak ada yang muji, punduh. Jadi motivasi sing kuat karena Allah, sing manteng, lempeng. Yang ketiga, kuatkan tekad untuk mempergunakan waktu dan berbuat yang bermanfaat dunia akhirat. Contoh, setiap orang punya waktu sama 24 jam. Tinggal dihitung, hari ini 24 jam berapa persen yang bermanfaat dunia akhirat. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak punya tekad. Maka kuatkan tekad agar kita di otak Ustaz Hilman mah tak aya keur goreng pikiran. Bakatku pinuh kudu manfaat. Sampai tidak ada ruang dalam pikiran dan hati kita untuk berbuat jelek. Contoh, ieu mah keur ngomongkeun batur wae teu kabayang. Dirina pinuh diomongkeun ku batur. Maka ganjaran orang lain ditransfer ke orang. Dosa orang luntur. Bakatku naon? Karena punya tekad 24 jam tidak ada ruang untuk berbuat jahat. Maka teka bayang untuk berbuat jahat. Jangankan melakukan, kapikir gente. Berarti ruang kita begitu banyak oleh sesuatu yang bermanfaat. Jadi itulah 3 cara. Satu, harus tahu perkara yang tidak bermanfaat, tolok ukurnya syar'i, bukan hawa nafsu, bukan kebiasaan kita atau ukuran individu. Karena untuk individu boleh jadi sesuatu tidak bermanfaat, seperti mancing mania. Cek orang lain apa manfaat mancing? Nanaona. Bagi seseorang bermanfaat. Tuh kan dikembalikan ke masing-masing bakal beda ukuranana. Tapi cek syar'i, mancingna keur dunia unggul teu manfaat. Kudu mancing syariah. Mancing syariah mah dibagikeun laukna. Bagikeun laukna. Semakin sering orang semakin dapat lauk gitu. Komo laukna nu harade mah gitu. Mancing syariah. Nah, itu contoh. Jadi manfaat itu ukurannya syariat. Nah, ini dinyatakan oleh Nabi. Ihris ala mayan fauka, bersemangatlah
atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Nah, sehubungan dengan itulah maka Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat. Wa nafsuka in asgolatha bilhaq, jika dirimu disibukkan dengan hal-hal baik, pasti dirimu akan bermanfaat. Wa inla istagolatka bil batil, jika dirimu tidak disibukkan dengan perkara yang benar, maka dirimu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Begitulah kira-kira panduan yang disampaikan oleh Quran Sunnah untuk penanya.